Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat religi, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Sipakarewa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Podcast Sipakarewa, salah satu media edukasi, informasi, program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan salah satu program Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah mempercepat sertifikasi guru. Guru yang belum bersertifikat tentu timbul keresahan tidak bisa memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu bagaimana caranya? Semua guru dapat bersertifikat. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu sertifikasi guru masa depan pendidikan nasional. Dan telah membersamai kita pada pagi hari ini Ketua Tim Kerja Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Adar Ibrahim MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, terkait dengan program Kementerian Agama yaitu mempercepat sertifikasi guru. Jadi bagaimana sebenarnya ini Pak percepatan sertifikasi guru di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat? Baik, berkenaan dengan kebijakan pemerintah terutama dalam hal ini Kementerian Agama untuk merespon mempercepat sertifikasi guru khususnya guru dalam lingkungan Kementerian Agama, maka programnya yaitu melakukan pendidikan profesi guru atau PPG transformasi. Dalam artian yang selama ini PPG jalur offline atau langsung di LPTK, Lembaga Pendidikan Keguruan, sekarang menggunakan mekanisme PPG transformasi yaitu berbasis online. Apa yang dimaksud dengan PPG transformasi itu Pak? Baik, PPG transformasi yaitu pendidikan profesi guru transformasi menganut sistem online dengan platform digital. Artinya peserta atau guru madrasah berada di satuan kerja atau di tempat mereka mengajar dengan mengikuti PPG dengan LPTK yang sudah ditentukan atau yang dipilih oleh mereka setelah mendapat alokasi dari GTK Kementerian Agama Nasional. Lalu apa perbedaan mekanisme PPG yang sudah berlangsung di Kementerian Agama saat ini? Ya, perbedaannya yaitu terletak pada sistemnya yang sebelum ini menggunakan sistem offline, artinya peserta atau guru harus hadir di LPTK tempat mereka ikuti PPG, sementara PPG transformasi ini mereka murni online berada di tempatnya. Jadi secara teknis paling tidak lebih efisien dan efektif bagi guru maupun juga penyelenggara PPG itu sendiri. Oh iya. Terus dalam penetapan calon PPG ini apa saja yang menjadi mekanisme penetapannya itu Pak? Baik, penetapan PPG transformasi ini tentu sudah berbasis sistem menggunakan data dari Simpatika atau sekarang EMIS GTK. Education Management Informasi System. Jadi seluruh guru ataupun peserta tidak ada keraguannya lagi karena memang mereka sudah by system dengan mengacu pada masa kerja, kemudian lama mereka mengabdi dan seterusnya. Berapa lama mereka mengabdi baru bisa ikut program PPG ini, Pak? Baik, kalau untuk PPG yang sekarang sesuai dengan
keinginan Kementerian Agama atau pemerintah, maka memang mereka cut off dari 31 Juni 2023. Jadi semua guru yang sudah mengabdi sampai dengan batas 31 Juni 2023, mereka insya Allah akan diselesaikan PPG-nya atau sertifikasi oleh Kementerian Agama dalam 2 tahun ini, 2025 dan 2026. Oh begitu. Ya jadi tentu dalam PPG ini ada angkatan ya Pak ya. 1, 2, 3 dan untuk di tahun 2025 ini Kementerian Agama berapa angkatan yang akan dipersiapkan? Baik, alhamdulillah sesuai dengan penetapan panitia nasional dalam hal ini di Direktorat GTK Madrasah, Kementerian Agama di tahun 2025 memiliki 5 batch atau angkatan. Di angkatan pertama ini yang sementara berlangsung prosesnya, untuk Sulawesi Barat mendapatkan alokasi sebanyak 321 peserta, nanti yang terdiri dari atau mereka ikut di dalam 45 lembaga penyelenggara pendidikan keguruan atau LPTK. 321 peserta yang sudah memiliki potensi ya Pak yang masuk sebagai calon peserta PPG. 321 itu mereka sudah terdaftar dan sudah sementara dalam proses mulai dari setelah dinyatakan lulus oleh sistem atau pemerintah, dalam hal ini GTK pusat, maka mereka melakukan prosesnya mulai dari pendaftaran, lapor diri dan seterusnya. Sekarang sisa memasuki tahapan untuk pembelajarannya dengan pada LPTK yang sudah ditentukan. 321 dari berapa guru yang sudah mengabdi itu Pak? Ya, kalau di Kementerian Agama data gurunya tentu khusus di Sulawesi Barat sebanyak 6.480 orang dengan rincian. Kalau ASN itu sekitar 27% atau di angka 1.752. Sementara non aparatur sipil negara 73%. Artinya lebih dominan non aparatur sipil negara berada di jumlah angka 4.728. Jadi kalau ditotalkan lebih kurang rata-rata, walaupun sekarang baru hanya penetapan batch 1, itu batch 1 sebanyak tadi 321, berarti kalau 5 batch lebih kurang 1.600 insya Allah nanti kita punya. Satu batch-nya itu 321 Pak ya? Ya, untuk batch 1 mungkin lebih kurang seperti itu, nanti kita akan menunggu penetapan berikutnya. Oh iya, betul-betul lah ya. Tapi lumayan besar juga Pak ya, 6.000 sekian guru yang belum tersertifikasi. Itu sudah yang sertifikasi dan belum tersertifikasi tadi 6.480. Ya, yang belum. Nanti kalau yang sudah tersertifikasi, alhamdulillah di Sulawesi Barat sudah di angka 1.000 pada posisi hari ini, belum termasuk tadi yang 321. Dia pada angka 1.978 atau di 31%. Ya, jadi yang belum masih ada 69%, dan alhamdulillah sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, kita akan menargetkan lebih kurang 7% nanti, berarti lebih kurang di angka 38,5% kalau ditambah. Tapi dengan melihat potensi yang ada tadi, kalau sekitar 1.600 untuk tahun 2005, malah kita lebih dari angka target kinerja yang ditetapkan di perjanjian kinerja di tahun 2025 ini. Semoga itu benar-benar terwujud ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terus ini guru-guru madrasah yang berstatus guru profesional atau guru yang mempunyai sertifikat pendidikan. Apa sesungguhnya yang diharapkan dari program ini Pak? Dari sisi gurunya dan dari sisi proses belajar mengajarnya. Manfaatnya bagi peserta didik seperti apa itu Pak? Baik. Harapan kita dalam hal ini
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, setelah guru sertifikasi, insya Allah terjadi peningkatan kompetensi dan kualitas guru itu sendiri. Tentu efek dari meningkatnya kesejahteraan mereka. Kalau dari sisi siswa atau proses belajar mengajar, maka tentu akan kita berharap terwujud proses belajar mengajar yang berkualitas, yang berdaya saing global, nasional, atau outputnya siswa yang cerdas baik secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan berakhlakul karimah. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu ini ya harapan dari sisi guru dan PBM-nya, proses belajar mengajar. Untuk kantor wilayah sendiri Pak, apa harapan kepada peserta PPG ini atau guru yang sudah ini yang dinyatakan bisa ikut PPG? Harapannya seperti apa? Baik, tentu sama harapan dengan peserta itu sendiri. Kita berharap mereka bisa lulus, tentu dengan catatan mengikuti proses mulai dari awal dengan penuh semangat, disiplin, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati dengan LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru itu sendiri. Oh ya. Bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus Pak, harapan terbesarnya apa nih? Ya, tentu sama dengan keinginan dan cita-cita mereka, seperti apa yang terlihat pada teman-temannya guru yang sudah sertifikasi. Kalau dari sisi kesejahteraan, tentu mereka berharap ada penambahan kesejahteraan yang diterima, karena kalau guru PNS itu kan secara finansial dikali 1 kali gaji pokok. Tapi kalau guru non ASN itu kan ada 2 kategorinya. Ada guru non ASN yang kategori in-passing, ada yang belum in-passing. Kalau yang belum in-passing, alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan tunjangannya profesi gurunya 1 bulan sebesar 2 juta rupiah. 2 juta ya? Ya, bagi yang non in-passing. Tapi kalau yang in-passing, karena in-passing itu ada maknanya adalah penyesuaian atau menyamakan sama dengan PNS atau ASN. Jadi mereka tergantung pangkat dan golongannya. Rata-rata kalau kita lihat di realisasi tunjangan profesi gurunya itu, yang in-passing lebih kurang sekitar 3 juta rupiah minimal. 3 juta rupiah. Oh, ya. Itu tadi salary yang disebutkan itu 2 juta, kan tahun-tahun kemarin itu sebesar 1.500.000 Pak ya? Iya betul, makasih. 2 juta itu berlaku kapan itu Pak? Pemerintah menetapkan mulai TMT 1 Januari 2025 ini. Walaupun pada hari ini belum direalisasikan, tapi ini kan sudah ada petunjuk atau arahan dari Direktorat GTK Pusat untuk dipercepat realisasi tunjangan profesi guru madrasah di Januari dan Maret, diupayakan atau ditekankan bisa dicairkan sebelum kita masuk di bulan April. Begitu Pak ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan itu segera realisasi. Amin, Terus yang amin. terakhir nih Pak, pesan Bapak selaku Ketua Tim Kerja Guru di bidang madrasah ya, pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bagi guru-guru yang belum bersertifikat. Mungkin ada pesan moral yang ingin disampaikan. Baik. Yang pertama tentu kalau dari sisi kinerja atau semangat bekerja tetap semangat sama dengan kawan-kawan, karena insya Allah dari hasil pekerjaan atau integritas yang ditunjukkan selama mereka mengabdi, tentu negara tidak hanya melihat begitu saja. Terbukti ya, kalau sekarang kan sesuai dengan regulasinya, secara bertahap mereka akan diselesaikan dalam program PPG itu sendiri. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar kita. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast Si Pakarewa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jangan bosan-bosan untuk hadir di sini, dan kami akan undang dengan tema yang berbeda.
Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat selalu dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Khususnya pada bulan Ramadan ini, semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi guru yang belum sertifikasi, jangan menyerah. Sertifikasi adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Teruslah berusaha dan meningkatkan kemampuan Anda. Insya Allah harapan kita akan terijabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.